teman-teman. Selamat datang di acara training POS series kita ya, Path of Success kita di pagi hari ini ya. Oke, di sini siapa yang sudah semangat buat belajar untuk sukses? Boleh di chat selamat pagi gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya menyapa teman-teman dengan ucapan selamat pagi? Pasti teman-teman sudah tahu semua ya. Supaya kita di sini walaupun jam setengah 8 PM tapi tetap semangatnya luar biasa. Nah, teman-teman di sini ada 37 rekan-rekan yang luar biasa yang mau belajar mengenai salah satu langkah sukses kalau mau menjalankan bisnis HDI. Anda boleh chat, saat ini Anda lagi stay di mana gitu ya. Saya Esther Kristianingsih saat ini live langsung dari Tangerang. Dan karena kemajuan teknologi yang luar biasa, saat ini kita nggak sendiri ya teman-teman ya. Saat ini kita ditemani oleh salah satu mentor yang luar biasa, yaitu Ibu Tuti Kurniawan. Saya biasa panggil Cik Tuti. Selamat pagi Cik Tuti. Selamat pagi Esther, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita live dari Satu Tari Tangerang, saya dari Bandung. Nah, ini teman-teman yang udah join boleh live-nya dari mana nih ya? Ada yang dari Tangerang juga enggak? Atau di Jabodetabek enggak? Nah, silakan Anda chat ya teman-teman ya. Dan yang luar biasa adalah tentu rekan-rekan di sini semuanya pasti kepengen sukses di HDI. Betul apa betul banget? Siapa yang kepengen sukses seperti mentor-mentor kita? Ayo boleh angkat tangan atau ketik di chat. Saya pengen sukses, Chester. Ayo, siapa yang kepingin sukses? Yuk. Wah, ini udah ada yang langsung angkat tangan ya. Thank you ya teman-teman yang sudah kasih feedback. Nah, rekan-rekan sebenarnya yang luar biasa ya. Di HDI itu kita punya kesempatan yang sama untuk sukses ya, Cituti ya. Ya, semuanya yang di ruangan ini bisa sukses semuanya, mencapai impian-impian teman-teman semuanya, asal tahu caranya. Nah, itu dia, Ci. Banyak orang nggak pingin sukses, kepingin doang, abis itu ngerjain tapi nggak tahu caranya. Hasilnya apa? Buang-buang waktu, habis itu nggak ada hasil, habis itu bilang, aduh bisnis HD ini susah gitu, Ci. Ya, Padahal sudah ada loh rahasianya ya, Ci betul. ya. Dan Dan itu ada di dalam 9 langkah sukses. Kalau teman-teman sudah ikut training how to start, kalau ada yang belum ikut, nanti boleh ikut ya training how to start. Bisa lihat di jadwal Heroes ya teman-teman ya. Nah, salah satu langkah suksesnya menjalankan bisnis HD itu adalah sesi yang malam ini mau kita kupas tuntas lebih detail gitu ya. ya, betul. Jadi serinya ini namanya POS series. POS series itu singkatan dari POS. 9 langkah sukses itu Path of Success. Jadi teman-teman kalau gabung di HD itu udah enak banget ya. Jadi udah ada step-stepnya. Jadi kalau kita sekarang ini buka suatu usaha, biasanya kan sulitnya itu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, di sini adalah salah satunya. Jadi teman-teman nanti bisa ikutkan juga POS-POS yang lain, tapi kita hanya akan bawakan edifikasi pada pagi hari ini, dan teman-teman boleh sediakan catatannya. Wajib itu, Ci. Lalu juga nanti dipraktekkan. Jangan lupa. Ya, tentunya sebelum memulai acara kita ya, Ci, kita mau sama-sama berdoa supaya beberapa waktu ke depan kita investasikan waktu kita ini benar-benar bermanfaat ya teman-teman ya untuk pertumbuhan diri kita dan terlebih lagi untuk bisnis kita ya. Saya persilakan teman-teman untuk berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Kita mau ngomong tentang edifikasi ya, Cituti ya. Wan, Cituti boleh share nih slide-nya nih ya, Ci ya. Edifikasi teman-teman, kalau yang sudah ikut HTS di sini, sudah siapa yang belum pernah ikut How to Start? Atau semua udah ikut ya? Nah, kalau semuanya udah ikut atau yang sudah pernah ikut How to Start, tentunya tahu ya. Edifikasi ini ada di langkah keberapa gitu. Ayo, boleh di chat di kolom chat. Karena kan rahasia sukses sebenarnya dijalanin HD itu cuma 9 ya, Ci ya. Ya, cuman 9 aja.
9. Kita lakukan itu terus-menerus berulang-ulang dari zaman Ci Tuti join HDI tahun 2005 ya Ci ya. Sampai sekarang ya cuman itu aja yang dikerjain gitu ya Ci ya. Nah, ada yang tahu nggak langkah keberapa edifikasi Ayo, ini? ingat nggak langkah keberapa edifikasi? Ada yang tahu, Boleh teman-teman? di chat, ayo diinget-inget. Buka catatannya, boleh nyontek nih. Wah, boleh nyontek. Di chat ya, di kolom chat ya, langkah keberapa, ayo. Ya, Ayo. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8 ya. Langsung pada buka catatan. Wah, berarti semuanya memperhatikan ya, Ci. ya, oke, ya, tepat banget ya. Jadi apa itu sih sebetulnya edifikasi ya, Esther? Kita bahas ya. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak bisa edifikasi, artinya itu tidak memenuhi yang tadi POS, 9 langkah sukses itu. Dan edifikasi itu adalah salah satu langkah, memiliki arti apa sih? Menghormati dan mempromosikan. Edifikasi itu adalah ketika kita memberikan referensi, ya, referensi yang positif tentunya, ya, dan juga memberikan sesuatu informasi supaya orang itu mau tertarik untuk supaya melihat ke sesuatu itu sehingga mau ikut, mau dengerin atau juga mau mempelajari seperti itu. Nah, berarti itu penting banget karena itu menarik perhatian dulu ya, Ci ya. Di, Nah, di semua bisnis apapun kita itu harus bisa menarik perhatian customer kita kah, klien kita kah ya. ya, Dan cara menarik perhatian itu adalah dengan edifikasi tadi ya, Ci ya. nah, Nah, itu sebabnya ini jadi salah satu penentu langkah kesuksesan termasuk di bisnis HDI, teman-teman. Nah, ya. ini 1 jam ke depan kita mau banyak bahas tentang edifikasi ini. Nanti teman-teman bisa catat. Mungkin kalau ada yang mau bertanya ya Cia boleh langsung chat aja ya Cia. Wah, Nah, nanti kita kasih contoh-contoh praktisnya supaya teman-teman juga kebayang waktu di lapangan seperti apa gitu. ya nanti di akhir acara kita akan jawab semuanya, ya. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk menghormati itu buat apa, Ci? Kita menghormati. Maksudnya kita mempromosikan atau menghormati itu tujuannya buat apa, Ci? Ya, jadi ketika kita mempromosikan, memberikan kesempatan orang itu untuk melihat sesuatu itu ada nilainya gitu. Jadi menghormati itu artinya memberikan penilaian. Jadi itu membuka minat. Jadi contoh, kita kalau mau beli buku, kita pasti lihat ya di belakangnya ini ada tulisan nih. Nah, ini ada saya punya buku Bits Money ya. Jadi di sini tuh ada tulisannya. Biasanya itu ditulis oleh orang-orang yang sudah membacanya, gitu kan? Direkomendasi orang-orang yang sudah membaca, ditulisin di situ siapa sih orangnya gitu. Ya, jadi kita tuh minat untuk baca buku ini. Oh, ini loh, yang ini orang ini aja udah baca buku ini. Masa saya enggak? Apalagi kalau misalnya sekarang ini orang itu nulis bahwa setelah membaca buku ini atau setelah mendengarkan ini, mereka itu mendapatkan hal-hal yang bagus. Kita kan jadi penasaran gitu loh. Nah, jadi membuka minat. Jadi sama kayak di HD pun juga kita itu belajar mengedifikasi supaya apa? Supaya orang itu mau untuk turut serta membaca, menghadiri atau mendengarkan. Ya, atau bahkan juga mengedifikasi orang-orang nanti kita bahas di belakang supaya orang yang kita edifikasi itu menjadi nilainya punya nilai jual lebih tinggi. Ya. Dan itu pun juga untuk apa sih? Buat kita sendiri ya Es ya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak suka berbohong. Ya, mau white lie maupun misalnya berbohong untuk kebaikan atau berbohong untuk keburukan gitu kan. Itu tuh kayak nggak enak gitu loh ya. Kalau ada ya kita Hati melihat nur hati nuraninya sebenarnya nggak bisa dibohongin gitu, Ci ya. kalau misalnya kita ngelihat orang eye to eye, kalau dia ngebohong itu kayaknya gerak-gerak tuh bola matanya gitu. Ya, udah jelas. Jadi itu pun juga untuk meyakinkan diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengedifikasi sesuatu kepada orang lain, itu pun juga istilahnya memberikan afirmasi kepada diri kita bahwa ini loh baik. Ini loh sesuatu yang kamu bisa sampaikan. Dan meyakinkan leader-leader kita yang berada di jaringan kita, Es. Ya, dan juga otomatis memberikan juga keyakinan kepada jaringan di seluruh jaringan kita ataupun juga crossline. Karena pada pagi hari ini kita bukan satu jaringan ya, tapi kita akan sharingkan
seluruh ilmu-ilmu yang kita dapetin. Wah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, artinya edifikasi ini memegang peranan yang sangat penting karena di bisnis kita itu keyakinan itu jadi basic ya, Ci ya. Yes. Kita itu benar-benar semuanya ini bisnis kepercayaan, bisnis keyakinan kalau network marketing gitu ya, modalnya itu bukan uang, modalnya itu kepercayaan. Ya. Kita bisa bertahan di sini juga bukan karena kita nyemplungin modal, tapi karena kita yakin gitu ya, Ci ya. Sehingga edifikasi ini akan membantu kita sendiri juga yakin sama apa yang diedifikasi nih ya, gitu ya, Ci ya. Dan jaringan kita juga bisa lebih yakin. Karena kalau kita punya leader-leader atau orang kunci punya keyakinan yang kuat, maka otomatis jaringan kita pun juga akan punya keyakinan yang kuat tentang hal yang sedang diedifikasi. Ya. Gitu. Okay. Wah, teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat ya, penting ya teman-teman ya mengedifikasi itu ya. Nah, oleh sebab itu ini sampai dibikin satu sesi khusus karena ini menentukan kita nanti bisa ngundang apa enggak. Nanti kita itu bisa apa namanya? Bisa mau baca buku atau enggak ya tergantung ini ya, Ci ya. Yes. Sebab di HDI kita ini bukan kayak atasan bawahan yang nyuruh, "Esther, kamu baca buku." Nurut atau kayak anak sekolah ya, Ci ya. Enggak gitu ya. Ada. Jadi kita sendiri mempunyai tanggung jawab sendiri, jadi harus meyakinkan diri sendiri dulu. Iya, betul betul. Nah, rekan-rekan, ketika kita ngomong-ngomong tentang edifikasi ya, sama siapa saja sih kita perlu edifikasi atau apa aja sih yang perlu diedifikasi? Nah, ini sebenarnya ada 10 hal ya. Teman-teman nanti bisa catat apa aja yang perlu kita edifikasi dan penting. Yang pertama, kita itu perlu mengedifikasi upline, teman-teman. Atau mentor kita. Nah, upline mana yang diedifikasi? Teman-teman kalau mau mengedifikasi upline, misalkan kita punya rekan baru gitu ya, atau kita sedang pendekatan di kedalaman baru gitu ya. Nah, teman-teman edifikasilah upline yang aktif. Jangan edifikasi upline atasnya, kalau upline atasnya dia nggak aktif ya nggak usah diedifikasi gitu ya teman-teman ya. Jadi edifikasi upline yang aktif. Kenapa sih kita itu perlu mengedifikasi upline? Bukannya upline-nya pengen disanjung-sanjung ya Ci ya, bukan gitu ya. Bukan upline-nya tuh kepengen dihormati teman-teman. Tidak. Tetapi edifikasi upline ini sangat-sangat penting, apalagi di depan rekan kerja kita misalkan, atau di depan prospek belum closing nih, kita sedang didampingin upline kita. Nah, teman-teman jangan sampai waktu datang sama upline, misalkan nih ada Bu Andriani, Bu Andriani ini kenalkan ya cici saya namanya Cituti gitu, misalkan gitu. Nggak ngomong apa-apa. Pak Bu Andriani ini nggak kenal sama Cituti teh saha gitu kata orang Bandung gitu ya. Bu Tuti ini siapa? Nggak ngerti. Terus kita cuma ngomong, ini teman saya Bu Tuti mau ngobrol. Kira-kira Bu Andriani kalau dikenalin kayak gitu, Bu Andrianinya itu kepengen ngobrol jauh nggak? Emang siapa? Nah, karena nggak diidentifikasi ya, Ci ya. Ya, betul. Edifikasi itu penting supaya prospek kita atau jaringan kita itu respect sama upline kita. Ya. Karena kalau mereka respect teman-teman, maka apa yang diomongin upline kita didengar. Yes, betul. Gitu ya, Ci ya. Kan tujuannya kita membawa upline tuh supaya bantu kita. Betul nggak teman-teman? Iya. Supaya bantuin ngomong ke jaringan kita, atau bantuin open mind jaringan kita, atau bantu open mind prospek kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak edifikasi, prospek kita nggak kenal siapa Cituti, pengusaha, omsetnya berapa, dia nggak tahu, ya udah aja ditinggal aja cuci piring dulu gitu ya, nggak tahu kalau orang penting gitu ya yang diajak ngobrol. Tapi berbeda kalau kita mengedifikasi upline kita dengan benar. Ya. Yes. Karena memang upline kita ini juga orang yang paling peduli sama pertumbuhan bisnis kita ya, Ci ya. Nah, contohnya ya kalau mengedifikasi upline ya teman-teman ya hati-hati juga ya tapi ya. Jangan sampai kita itu mengedifikasi itu maksudnya gini. Jangan kita mengedifikasi sifatnya juga. Misalkan nih saya sedang kenalin Cituti ke jaringan saya, grup meeting gitu misalkan. Udah datang 10 orang. Terus saya ngomong Cituti, aduh Cituti ini orangnya ya, keras kalau ngajarin saya. Atau misalkan, waduh Cituti ini heboh orangnya. Lah kita kok ngomongin hebohnya, kok ngomongin sifatnya, jangan ya. Karena kalau sifat bisa beda-beda teman-teman. Tapi yang kita edifikasi apanya? Prestasinya. Misalkan,
Wah, di HD beliau adalah seorang eksekutif Crown. Nah, selain eksekutif Crown, beliau juga royalty winner yang memang sudah punya bisnis juga. Nah, itu sehingga waktu rekan kerja kita mendengar edifikasi, oh ternyata upline-nya ini udah eksekutif Crown dia. Pasti pengalamannya banyak. Ya, betul. Pasti dia ngalamin banyak. Wah, berarti dia ngerti bisnis ini. Aku mesti dengerin. Nah, nanti Cik Tuti tinggal ngomong itu tuh, wah tenaga dalamnya udah kebantu banyak ya, Ci ya. Tuh, jadi kebantu ya, orang tuh udah langsung respect. Jadi sama seperti kalau kita cerita sama misalnya nih, kalau kita ketemu sama dokter, kalau kita udah dengar dokter ini dari orang lain bahwa dia tuh dokter yang berpengalaman misalnya gitu ya. Jadi kita mau dengerin. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita dengar dari orang lain, ah itu mah kayaknya dokternya dokter muda gitu kan, belum pengalaman. Pastinya pun juga di mata kita, respectnya itu pasti drop. Nah, makanya kita penting mengedifikasi dengan benar ya, teman-teman ya, upline kita gitu ya. Jangan lupa sebutkan statusnya atau prestasinya, misalkan ya, entah stakeholder, apakah omsetnya, atau mungkin kalau mungkin upline aktif kita itu masih baru memulai, belum besar omsetnya, tapi kita bisa menyebutkan bahwa ini sudah diamond leader, sudah wah itu pokoknya kita mencari kelebihan dari upline kita, sehingga upline kita ini akan di respect Ya. sama undangan yang sedang kita undang gitu. Nah, Hmm. kemudian yang kedua siapa lagi yang diedifikasi teman-teman? Downline. Loh, Cik, buat apa? Downline terutama downline yang aktif. Ya. Ini biasanya kalau misalkan ketemunya itu di kantor, Cik, seringnya. Kadang kan kita kalau main ke kantor atau main kemana gitu ya, ketemu nih sama upline kita nih. Nah, kita bawa downline kan. Upline kita belum kenal sama downline kita. Nah, kita perlu edifikasi downline kita ini. Supaya apa? Supaya pertama, PD downline kita ini juga tumbuh. Yes. Nah, yang saya suka sebenarnya di HD ini kita mengajar untuk saling edifikasi. Jadi positif, bukannya dibully. Orang baru gitu ya, Ci ya. Kalau langsung dibully, waduh, langsung bisa kabur downline-nya. Tapi Langsung. kalau bye-bye gitu ya. Ya walaupun dia mungkin teman kecil kita, yang kita ngerti nih jelek-jeleknya dia apa, tapi nggak boleh diomongin jeleknya. Ya, Yang betul. kita omongin apa? Bagusnya gitu ya. Misalkan baru join. Nah, dia kan belum ngerti bisnis HD ya, baru mau pergi training. Tapi dia itu ibu rumah tangga, anaknya 2. Nah, dia tenteng-tenteng bawa anaknya gitu ya. Saya ingat dulu saya diedifikasi sama Cituti waktu bawa anak itu, saya belum jalanin bisnisnya, belum gimana banget. Dibilang, wah ini luar biasa, ibu rumah tangga walaupun anaknya 2 tapi mau belajar. Kayak gitu aja teman-teman, downline kita itu seneng loh. Seneng, sehingga percaya dirinya naik. Nah, apa sih pentingnya percaya diri downline kita naik? Ketika downline kita punya kepercayaan diri yang naik, maka dia akan lebih cepat mandiri. Betul. Lebih cepat mandiri, nggak terlalu menggantungkan sama kita. Nggak minta bantuan kita terus, teman-teman. Nah, ya. Dan supaya apa? Supaya dianya nih, downline kita, kalau mau ngomong misalkan ke rekan kerjanya juga gitu ya, ke jaringannya. Atau kita ini lagi nemenin downline kita prospek ke si A. Saya sebagai upline, ngedifikasi downline saya bilang, saya mau prospek Cituti gitu ya. Saya bawa downline saya misalkan Bu Seri gitu ya. Ke Cituti mau diprospek, Cituti pengusaha gitu ya. Saya upline-nya. Habis saya diedifikasi kan sama Seri, Bu Seri gitu. Terus saya edifikasi balik downline saya. Wah, Ibu, nah, Ibu beruntung loh kenal sama Bu Seri. Bu Seri ini luar biasa, misalkan kayak gitu. Beliau sudah menjalani bisnis tadi dan sudah berhasil menjadi diamond leader. Saya percaya kalau Ibu Tuti Kurniawan nanti mau menjalankan bareng-bareng dengan Bu Seri, bisa berkembang dengan cepat. Ya, betul. Sehingga hasilnya apa? Pertama, rekan kerja saya, Ibu Seri, jadi PD, seneng kan, dipuji ya Ci ya. Yang kedua, nanti waktu Bu Serinya ngomong, waktu nggak ada kita nih upline-nya, prospeknya ini ngedengerin Bu Seri. Nah, ini membuat lebih mudah kita meyakinkan orang lain. Nah, ini yang luar biasa ya Ci ya. Ya, Nah, itu sebabnya di
Edifikasi ini penting banget untuk kita kuasai teman-teman. Sebenarnya ya nggak hanya di bisnis HD ya, Ci, ya? Ya, di bisnis lain pun juga sama gitu ya. Jadi Bahkan di kehidupan sehari-hari itu edifikasi penting ya, Ci, ya? ya, edifikasi suami, edifikasi anak, ya itu kan sebetulnya betul-betul basic human skill ya. Jadi kalau misalnya anak kita juga istilahnya bukan dipuji ya, maksudnya dikasih tahu kayak cucu saya misalnya, oh ini loh ya Bruce ini kak mama gurunya gitu, Bruce ini udah mandiri loh di rumah, bisa makan apa segala macam, dia itu langsung merasa oh iya ya saya tuh udah mandiri gitu loh. Ya, jadi ini adalah basic skill ya. Jadi teman-teman kalau di HD itu enak banget, bukan hanya skill untuk menjalankan bisnisnya, tapi skill untuk menghadapi orang-orang di sekeliling kita juga kita dapat ya teman-teman. Jadi walaupun misalnya Anda seorang profesional yang sedang bekerja di suatu perusahaan, Anda akan berbeda banget ketika Anda ikut yang namanya training-training HDI. Ya, karena ilmunya itu bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Dulu saya jujur ya teman-teman, adalah orang yang tidak terlalu disukai oleh teman-teman. Karena saya itu lugas ngomongnya, kenceng, seakan-akan banyak banget menyinggung orang lain gitu kan, merasa bahwa saya itu ngomong tuh udah langsung to the point gitu. Namun setelah saya belajar di HD sekian lama, saya mulai berpikir bagaimana kalau saya berada dalam posisi mereka gitu. Jadi memikirkan ini bagus banget ya. Jadi ketika kita mengedifikasi upline dan kita mengedifikasi rekan kerja, itu akan saling berkesinambungan. Dampaknya tuh kemana? Dampaknya tuh ke kita. Ya, downline kita, rekan kerja kita akan merasa lebih pede. Bahkan dia itu akan merasa bahwa oh iya ya diingetin gitu loh. Bahkan kadang-kadang seringkali ya kita tuh nggak tahu kemampuan kita sendiri. Tapi ketika sudah diingatkan, setelah diedifikasi, saya dulu diedifikasi sama upline saya, ini loh, Tuti Kurniawan bla 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 seperti itu. Oh iya, aku seperti itu gitu kan. Nah, rekan kerja Anda pun juga seperti itu. Bahkan itu juga afirmasi untuk diri kita sendiri loh, sebetulnya Esther. Ya. Ya, Nah, yang tadi saya bilang ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Semua orang ingin mendapatkan suatu penghargaan, even anak kecil yang tidak bisa didapatkan dari bisnis konvensional. Jadi yang tadi saya udah bicarakan bahwa ilmu-ilmu dari HDI ini kita bisa aplikasikan ya ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di HD sendiri specifically kita tuh bisa memperlihatkan peringkatnya. Ya, makanya teman-teman harus cepet-cepet ya. Yang tadinya cuma manajer aja, ayo kejar ke diamond gitu kan. Jadi gimana kalau misalnya sekarang ini dikejar ke diamond, ini ya lucu. Sekarang ini saya boleh sharingkan dengan teman-teman ya. Kalau di HD itu biasanya rata-rata prospek Anda pasti nanya, emang lu peringkatnya udah apa? Rata-rata gitu nggak? iya Betul? sih, pasti nanya, betul. Aku manajer. Oh iya, manajer. Pendapatannya berapa? 2 juta. Hah, 2 juta. Nah, Anda harus bisa ngomong. Loh, aku manajer 2 juta itu baru gabung 1 bulan loh. Berapa banyak perusahaan yang bisa langsung memberikan posisi manajer dengan income 2 juta dalam 1 bulan. Bahkan beberapa hari ya teman-teman ya. Jujur ya, kalau kita jalan itu tuh dalam beberapa hari 2 juta tuh mudah. Jadi peringkat di sini memegang peran penting. Kita juga harus menghormati even rekan kerja kita baru partner, gitu kan? Enterprise partner artinya dia sendiri sudah ada poin 300, begitu terus dia punya yang namanya pelanggan. Di-appreciate, gitu kan? Nah, jadi ada yang namanya flyer congrats, udah bisa jadi partner, seperti itu ya. Jadi diedifikasi dia itu akan seneng. Oh iya, udah partner itu apa? Nanti Anda lihat di portal, itu ada perkembangan Anda untuk mencapai posisi selanjutnya. Bagus banget portal kita. Mungkin di ruangan ini siapa yang belum bisa buka portal, nanti tolong menghubungi upline Anda, upline aktif, untuk bisa menganalisa jaringan sendiri. Ya. Lalu juga lebih mudah nantinya untuk memperoleh pengetahuan dari mereka. Ya, Jadi karena
Karena setiap orang itu pasti punya apa ya, cerita masing-masing yang kita bisa belajar dari mereka ya, Ci ya. Jadi waktu kita ngedifikasi, orang itu akan lebih terbuka sama kita gitu ya, Ci ya. Betul. Pengalaman-pengalamannya itu kita bisa tuker-tuker, Esther. Yap. Ya. Jadi tolong teman-teman juga fokuskan kepada apa? Kepada jenjang karir Anda di HD itu seperti apa. Ya. Jadi orang downline atau upline kita bisa mengedifikasi. Nah, sama seperti tadi saya bilang, ilmunya di HD ini kita bisa aplikasikan ke keluarga kita. Meningkatkan rasa dekat dengan keluarga. Ya, jadi kalau kita sekarang ini bisa mengedifikasi, contoh, saya sekarang ini pandai memuji dalam tanda kutip suami ya. Ko, thank you ya sudah memotivasi saya. Bahkan saya sendiri suka cerita sama ipar saya gitu kan, bahwa oh iya ya, ini suami saya ini banyak sekali mensupport. Ya, dan juga Anda bisa ngomong kepada rekan kerja Anda di depan calon rekan kerjanya. Ya, ini loh saya sendiri sudah banyak belajar dari Esther misalnya, seorang guru, seorang ibu rumah tangga. Dan saya yakin misalnya nih prospeknya ada Ibu Andriani lagi ya, ini karena yang open can Andriani dan saya bisa melihat Mbak Andriani, Ibu bisa belajar banyak loh dari Bu Esther yang seorang guru dan ibu rumah tangga yang juga sekarang ini homeschooling practitioner. Jadi Ibu bisa minta bantuan beliau ini untuk supaya bisa membagi waktu. Nah, rekan kerja kita akan merasa tersanjung nggak teman-teman? Tersanjung, Ci. Seperti itu ya teman-teman ya, cara. Betul. Dan kita itu jadi orang yang menyenangkan ya, Ci ya. Nah, Betul. ini sebenarnya ini salah satu tips ya teman-teman. Kalau misalkan nih ada yang masih belum didukung ngejalanin HDI, entah sama pasangan atau sama orang tua gitu ya. Nah, salah satunya ketika misalkan nih kalau sama suami gitu ya, saya dulu kan juga nggak langsung didukung ya teman-teman. Tapi waktu saya ngerayu-ngerayu sehingga diantar gitu kan, diantar sama suami ke Menteng untuk ngadirin satu acara, ketemu sama Upline, ya saya ngedifikasi bahwa ini suami saya kok, saya kesini dianterin sama beliau, jadi nanti anak-anak yang pegang beliau. Nah itu tuh walaupun hanya kata-kata seperti itu, yang tadinya nih kesel gitu ya, ngerjain apa sih, hasilnya belum ada karena waktu itu baru. Tapi terus karena diedifikasi, Ci, jadi kok enak ya datang ke HD gitu ya, Ci ya. Kok aku disanjung ya? Karena pujian itu teman-teman itu tuh salah satu kebutuhan dasar manusia. Semua orang itu butuh yang namanya pujian, aktualisasi diri gitu ya. Artinya pengakuan, dia tuh diakui. Apa yang dia lakukan tuh walaupun mungkin kecil tapi diakui. Nah, ini edifikasi itu sampai bisa mempengaruhi ke psikologis loh, teman-teman. Jadi ini ilmu penting banget. Waktu saya pertama kali mempelajari ilmu edifikasi, saya tuh langsung jatuh cinta sama HDI. Ya ampun, ini perusahaan ngajarin sampai kayak gitu. Gitu, Ci. Kenapa? Karena bayangkan kalau kita saling mengedifikasi di keluarga, di tempat kerja, itu rasanya kita tuh saling mengasihi, bener nggak ya, Ci ya? Nah, betul, saling menghargai ya. Saling menghargai dan ada kehangatan di situ dan pasti akan lebih produktif ya, Ci ya. Karena kita itu nggak harus membuang energi untuk hal-hal yang negatif. Ya, betul sekali. Nah, apalagi yang perlu kita edifikasi teman-teman. Nah, selain orang-orangnya nih ya, termasuk crossline juga ya teman-teman ya, karena kita itu juga bisa someday itu akan butuh bantuan crossline. Jadi kita perlu mengedifikasi crossline kita juga gitu ya. Lalu yang kelima, kita itu juga harus bisa edifikasi company-nya, perusahaan HDI-nya. Nah, ini teman-teman kalau udah bisa bawain presentasi dasar, di situ dijelasin ya, Ci ya, company profile kita, bahwa kita itu adalah perusahaan network marketing terbesar di Indonesia. Kita edifikasi gedungnya, nah, nggak banyak loh MLM yang punya gedung sebesar ini, seperti HDI Hive. Nah, kita edifikasi. Kemudian kita edifikasi juga, misalkan kita pas lagi bawa nih teman-teman ke Menteng nih, untuk yang di daerah Jabodetabek gitu ya. Lalu teman-teman bisa
menjelaskan bahwa Bapak Ibu di sini di gedung ini ada sarana-sarana yang Bapak Ibu bisa pakai semua untuk mendukung kesuksesan Bapak Ibu. Nah, itu kita edifikasi ya, Ci ya. Entah kids zone-nya, entah mungkin company menyiapkan portal HDI One yang keren luar biasa, yang update terus itu ya. Itu juga salah satu yang bisa diedifikasi ya, Ci Tuti. Saya kalau udah lagi open mind bisnis pasti pamernya itu pamer HDI One deh. Karena itu portal mahal banget kalau harus bikin sendiri, teman-teman. Jadi itu kita bisa ceritakan ya. Dan ini bukan bohong loh, enggak. Kenyataannya ini memang portal ini mahal. Membuat portal secanggih itu tuh sulit dan mahal. Bayangkan kalau saya perusahaan baru harus bikin portal seperti itu, berapa biaya yang harus saya keluarkan. Nah, jadi kita edifikasi bahwa HDI itu luar biasa. Sudah menyediakan kita sistemnya. Habis itu disiapin HDI store-nya, nggak usah kita nginput gambar kayak misal di marketplace kita kan nginputin gambar sendiri, diketikin sendiri gitu ya teman-teman ya. Ini enggak. Setiap ada promo, update langsung otomatis melek mata, kita udah bisa langsung dibuka, dipakai gitu ya Ci ya. Habis itu bisa pakai aja ya, ya. betul, bisa kecatat semua, bisa ngelink ke master visa. Waduh, itu keren luar biasa. Jadi edifikasi perusahaan ini sangat penting, membuat rekan kerja yang lagi kita dekatin itu lebih trust sama HDI-nya. Ya, betul. Oh, aku ini nanti bakal kerja sama perusahaan gede berarti ya. Nah, itu loh teman-teman. Tapi kalau kita nggak bisa edifikasi ini, ya mereka cuma lihat MLM, paling ya gitu-gitu aja. Kayak MLM lain gitu. Ya, jadi kita pun juga harus bisa mengedifikasi bagaimana perusahaan ini menyediakan sarana-sarana baik offline, baik online, dan kita bisa pakai itu free. Yes. Nah, ini yang mungkin ada beberapa orang yang menganggap MLM itu semua sama. Namun ya, betul. Kita mengedifikasi kelebihan-kelebihannya dan kita meyakini itu. Ya, jadi kita pakai semuanya. Jadi teman-teman kalau udah gabung di HD itu jangan hanya sekedar jualan, Ci. Sekedar gitu kan. Jadi income-nya pun juga sekedar. Nah, ujung-ujungnya ya sekedar jualan lah. Aku mah lumayan lah, 1 juta, 2 juta. Lah ampun, potensi penghasilannya itu pun juga harus diedifikasi gitu kan nanti. Betul. Ini membangun sarana-sarana untuk kita bisa pakai, itu diedifikasi, diceritakan. Bagaimana company itu menyediakan jenjang karir seperti apa, itu pun juga diceritakan, gitu kan? Betul, betul. Dan salah satu tipsnya ya tentu teman-teman harus rajin buka portalnya supaya bisa edifikasi. Kalau nggak pernah dibuka, teman-teman nggak akan ingat kalau kita punya portal HDI One. Lalu kalau misalkan teman-teman yang mungkin nggak di daerah Jakarta gitu ya, mainlah ke kantor HDI terdekat. Ya, Ci ya. Jadi kita tahu standarnya HDI itu kantor kayak apa gitu kan. Nanti kalau misalnya kita ketemu orang, kita bisa cerita tempatnya itu di sana. Jangan sampai kita ini lupa edifikasi karena kita itu nggak apa ya, nggak menyentuh, nggak mendatangi, ibarat kata itu kita nggak pakai produk gitu lah, Ci ya. Nah, ini ada nih setelah ini ya edifikasi karena ketika kita benar-benar istilahnya mengalami entah kantornya sendiri kalau misalkan di Jakarta ya main ke kantornya gitu ya, Anda akan bisa edifikasi lebih enak. Termasuk produk juga wajib diedifikasi ya Ci ya, karena kalau nggak diedifikasi itu gimana jualannya gitu kan. Ya, nah biasanya di awal pertama kita bergabung, kita pasti pakai produknya, senang sama produknya, dengan secara tidak langsung kita tuh seringkali mengedifikasi produknya. Itu udah alami. Namun secara tidak sadar kita tuh merasa bahwa kita tuh nggak bisa jualan. Padahal di sini tuh adalah prosesnya edifikasi, Es. Jadi bukan jualan ya, Ci ya. Ya, tapi edifikasi. Contoh misalnya, sekarang ini saya pakai hygiene wash. Ini ada di depan saya ada hygiene wash. Ya, saya ngomong, enak loh ya pakai hygiene wash. Ya, terutama misalnya untuk yang
merasa setiap hari itu kayak istilahnya saya ngomongin product knowledge sedikit ya, kayak lembab, kayak apa, apalagi sekarang ini kan cuaca tuh kurang enak gitu ya. Pakein Hyginus, aku nih ngerasa lebih nyaman loh, seperti itu. Cerita aja, pas update di WA Story kah, update di Insta Story kah, gitu kan ya, atau kita cerita sama teman-teman, gua nih pakai ini tuh enak banget nih. Nah, itu tuh edifikasi. Iya, Nah, banyak orang yang bilang, aku nih nggak bisa jualan, aku jadi konsumen aja. Lalu, upline-nya itu, oh iya Ci, saya itu nggak punya rekan aktif, saya itu hanya punya konsumen. Udah di follow up belum? Mereka mah udah nggak bisa jualan, mereka mah udah kaya, udah banyak duit. Kata siapa orang-orang yang udah banyak duit nggak suka duit? buktinya Cituti gitu ya. Bercanda ya Ci ya. Tapi Ya, bener banget loh teman-teman. Jadi ketika kita ngedifikasi misalkan nih, kita udah pakai misalkan madu lah ya, yang paling sering dipakai orang kan madu. Anda ngerasain misalkan rasa manisnya ternyata beda loh sama madu A, karena kita udah nyicip. Makanya ketika edifikasi itu yang penting itu apa sih? Kita merasakan experience-nya dulu ya Ci ya. betul. Ketika kita udah punya experience dengan hal tersebut, edifikasinya akan lebih enak teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya experience, nggak akan bisa edifikasi. Ya, Kuncinya gitu, experience dulu, termasuk business plan. Makanya kalau di product knowledge, kalau mau edifikasi produk bagus, harus ikut product knowledge plus pakai. Kalau nggak bisa semua ya nggak apa-apa. Minimal itu yang kita pakai aja, yang kita edifikasi, ya Ci ya. yes. Minimal bisa sharing yang kita pakai. Nanti kalau udah kekumpul duit lagi, kita belikan produk yang lain, jadi bisa nyicip produk lain. Jadi jangan cuma madu propoelik aja setahun cuma nyobain madu propoelik aja. Ya nggak bisa cerita Hygiene Wash, nggak bisa cerita salem gitu ya sih ya. Ya, betul. Nah kemudian ada lagi yang perlu kita juga bisa edifikasi adalah bisnis plan-nya. Bisnis plan ini ya teman-teman, teman-teman perlu pahami benar-benar. Kalau misalkan udah ikut training bisnis plan 3-4 kali masih bingung, langsung konsultasi. Ya, Buka bonus statement, komisi statement ya Ci ya. ya. Kenapa sih penting bisa edifikasi bisnis plan? Kalau kita nggak bisa edifikasi bisnis plan, maka rekan kerja kita itu nggak akan kuat. Nggak akan kuat, nggak yakin dia kalau HDI ini bisnis plan-nya itu gede. Kenapa? Kita nggak bisa jelasin. Kita pun jangan-jangan juga nggak yakin lagi. Iya. Nah, jadi kita juga perlu apa sih yang diedifikasi dari bisnis plan? Besar, semua MLM ngomongnya besar. Tapi teman-teman, kita perlu bisa menjelaskan bahwa hitungan besarnya HDI itu masuk akal. Yes, betul. Masuk akal. Jadi orang dari 1 jadi 4.000 itu masuk akal hitungannya. Jadi harus dijabarin ya, Es ya. Nah, Yes. jadi jangan hanya Anda itu edifikasi ujungnya aja. Misalnya, aduh ini penghasilannya itu kalau 4.996 orang itu Anda bisa mendapatkan penghasilan 184 juta. Waduh, saya kalau dijelasin langsung gini langsung gila kali 4.000 orang gimana gua nyarinya. Nah, Nah, susah banget temennya 4.000. Waduh, mesti cari pembeli 4.000, gubrak. budak gitu. UKS nggak jadi deh jalanin nanti. Jadi di edifikasinya itu step by step ya. Jadi, nah diterangkan, misalnya di bulan yang pertama Anda bisa mempunyai teman satu aja gitu kan. Oh, Anda sudah berdua nih gitu kan. Nah, bulan kedua Anda punya satu teman dan teman Anda punya satu lagi gitu kan. Jadi udah 4 orang. Di bulan yang ketiga masing-masing mempunyai teman satu lagi, kita sudah menjadi berdelapan. Nah, di bulan keempat kita bisa jadi ber-16. Di bulan yang kelima kita jadi 32. Di bulan yang keenam kita dapat teman-teman kita bisa jadi 64 orang. Nah, teman-teman, berhentilah dulu di 6 bulan gitu. Nah, ketika kita mempunyai pelanggan 64 orang ini di dalam jaringan kita dan masing-masing belanja rata-rata 1,5 juta lah per bulan. Ya, kita punya income itu bisa 2.880.000 loh. Nah, menurut teman-teman gimana? Cukup lumayan nggak untuk support kamu bisa minum produk gratis? Karena rata-rata kan kita kan kalau minum kan kurang lebih 1 jutaan lah ya per bulan untuk rata-rata orang umum ya.
Aku kan pengen bantu kamu untuk bisa dapat income 1,5 juta itu untuk apa? Untuk mengcover biaya kesehatan, kamu nggak usah lagi keluarin dari kantongmu. Atau pusing-pusingin nyisihkan dari tabunganmu untuk kesehatanmu. Nah, jadi kalimat ini loh teman-teman, boleh teman-teman catat. Lumayan loh, cobain aja. Aku dampingin juga. Nah, mulai mengedifikasi diri sendiri, aku dampingin. Gitu kan? Nah, lalu berlanjut lagi. Kalau kamu mau lebih serius, ya, terusin bisnisnya. Kita lihat prospeknya dalam jangka waktu 12 bulan itu kita bakalan bisa mendapatkan 184 juta dengan konsumen 4.096 orang dan masing-masing itu hanya punya teman satu loh. Nah, jadi diterangin step by step, Es. Iya, betul betul. Nah, ini luar biasa ya bisnis Kalau ini. misalnya sekarang ini tingkat keberhasilannya hanya 10% aja, pendapatan kita udah 18 juta per bulan. Jadi diterangkan step by step-nya, Es ya. Jadi memang nampak masuk akal dan memang masuk akal ya Ci ya hitungannya gitu. Dan mereka bisa lihat, gede juga ya, baru mereka akan mau coba teman-teman. Tuh. Kan ini harus dikuasai ya. Nah ini juga hal penting ya Ci ya, Ya, betul. edifikasi di pertemuan. Karena dalam pertemuan itu akan ada banyak titik second closing istilahnya. Dan Ya, kita nggak tahu ya Ci ya, rekan kerja ini akan terbukanya di pertemuan yang mana. ya. Atau kitanya sendiri akan terbuka di pertemuan yang mana. Nah, oleh sebab itu kita itu perlu mengingatkan mereka di setiap pertemuan bahwa misalkan nih ada training edifikasi gitu ya. Jangan begini teman-teman. Di grup kita cuma nge-share flyer edifikasi gitu ya. Hari ini POS series. Terus broadcast yang dari help itu ya, langsung di broadcast jebret udah selesai diem. Kalau kita nggak tambahin bumbu, misalkan kita edifikasi pembicaranya atau isi pertemuannya gitu ya. Teman-teman ini pertemuan penting banget. Karena ini teknis gimana nanti teman-teman bisa mengundang orang sehingga orangnya bisa aktif. Nah, kalau nggak ditambahin bumbu itu, Ci, Plus. ya nggak ada yang datang. Atau kalau kita ngundang orang mau ke HEG misalkan ya, Dokter Roni mau bawain kanker misalkan. Kan kita dapat tuh broadcast yang panjang itu ya, yang standar gitu. Habis itu kita blast saja. Tapi kalau kita nggak kasih edifikasi siapa Dokter Roni atau apa sih pentingnya kita ngerti ngerti kanker, walaupun kita itu belum sakit kanker. Nah, itu edifikasi teman-teman ya. Jadi, apa aja yang perlu diedifikasi, pertemuan apa aja yang perlu diedifikasi, teman-teman nanti bisa catat ya. Pertemuan kayak business opportunity sharing. Anda bisa edifikasi pembicaranya. Latar belakangnya siapa nih yang bawain BLS? Ibu rumah tangga kah, profesional kah gitu ya. Nah, kalau perlu ya tanya, itu siapa sih? Kalau kita nggak kenal sama pembicaranya, kita bisa tanya ke upline. Oh, dia itu ibu rumah tangga, anaknya 4, misalkan seperti itu. Tapi dia bisa jalanin HD. Wah, kita langsung, wah aku bisa undang nih rekan kerjaku yang atau customerku yang ibu-ibu. Yang Ya. sering bilang nggak punya waktu karena ngurusin anak. Nah, kita bisa edifikasi pembicaranya dulu. Nah, HEG juga ya, Heroes Enterprise Gathering. BSM, Billionaire Special Meeting, kayak yang hari Minggu kemarin tuh ya, ada Pak Faisal Sobirin. Nah, itu mungkin kita perlu edifikasi ke rekan kerja yang aktif. Kita bilang, aduh sayang loh kalau kamu nggak ikut. Kenapa? Karena Pak Faisal ini begini loh. Nah, pasti kamu dapat insight baru. Aku pun selalu dapat insight baru yang menguatkan aku untuk jalanin ini. Yes, Gitu betul. ya. ICAM ya Ci ya. Kemudian ada Evolve ya yang sekarang namanya Evolve, kalau dulu masih BEST gitu ya. Lalu ada grup meeting kecil-kecil ya yang sama upline kita aja. Nah, itu kita perlu edifikasi teman-teman. Kenapa? Penting karena biasanya di dalam grup meeting yang kecil itu kesempatan kita konsultasi. Yes. Kesempatan kita ngomong ya Ci ya, kesempatan kita curhat, aduh Ci kok nggak bisa ya aku ngopen Bapak A misalkan, orang itu jawabnya gini-gini, nggak mungkin teman-teman konsultasi di grup yang besar kayak gini, nggak Ya. mungkin, waktunya nggak keburu, tapi di grup meeting kecil itu justru penting untuk datang. Lalu
pengembangan kemampuan dari jaringan. Dan kenapa kita itu perlu hadir selalu di dalam setiap pertemuan, teman-teman? Pertama, kita nggak tahu rekan saya ini akan terbuka kliknya itu di pertemuan yang mana. Oleh sebab itu ya kita tuh harus ngundang terus, walaupun mungkin diundang 3 kali itu dia 3 kali nggak datang, ngeselin kan ya? Sering nggak teman-teman ngalamin itu? Siapa yang sering ngalamin? Ngundang orang, ngomongnya iya, PHP, nggak datang. Habis itu Ya, waktu ada acara lagi kita udah males, Ci, ngundangnya. iya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena kita nggak tahu kapan dia itu benar-benar ada waktunya atau benar-benar klik kebuka itu di mana, itu benar-benar kita nggak tahu. Yang penting kita tuh ngundang terus. Nah, sehingga kita bisa dapat komitmennya rekan kerja kita juga ini. Ya, Ci, ya ini salah satu acara ya, misalkan di training seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perlu punya profiling si A ini butuhnya apa. Dia udah ikut 5 training dasar atau belum gitu. Jadi teman-teman bisa undang sesuai dengan kebutuhan downline-downline kita masing-masing. Gitu. Dan enaknya ini ya, Esther, di Heroes itu berbagai macam latar belakang ya yang membawakan trainingnya. Jadi kita tuh sesuaikan dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang sama. Ya, sesuaikan juga jadwalnya, sesuaikan juga dengan materinya, sesuaikan juga dengan orang yang membawakan. Contoh misalnya, orangnya itu guru, ya udah kita cari yang pembicaranya guru, gitu kan? Jadi disamain, gitu, enak. Nah di situ tuh biasanya tuh teredifikasi juga ya, waktu ada flyernya, waktu ada captionnya itu, siapakah yang membawakan acara. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan profesinya. Betul, betul. Ya, nah ini juga penting ya, Ci ya. Kenapa kita harus edifikasi buku dan audio yang ada di BEC, teman-teman? Ke semua orang baru, bahkan mungkin ke rekan kerja kita yang udah aktif pun kadang-kadang itu masih males baca buku. Bukan kadang-kadang lagi, Esther, banyak. Sering. Waktu awal pertama jalanin HD, kok aku nih suruh baca buku, aku kan senengnya jualan. Ngapain baca buku? Ngapain denger-denger CD? Kan gak ada guna gitu kan. Aku mau udah pinter jualan, ngapain gitu kan. Nah, ternyata di sini tuh ada yang namanya tenaga dalam ya, yang kita perluin ya, belajar gitu ya. Menerangkan gimana caranya, buat apa sih sekarang ini kita harus baca buku, seperti itu ya. Nah ini ya memang sulit ya untuk orang yang pengen jadi pengusaha tetapi berpikir bahwa baca buku itu useless gitu. Yang sebenarnya di HDI ini justru kita dilatih untuk jadi pengusaha karena semua pengusaha CEO itu pasti belajar, Ci. Karena Ya. dia harus membuat keputusan CEO itu. Yes. Dia harus bisa cari investor CEO itu. Dia mesti bisa cari partner loh. Dia mesti bisa mengendalikan karyawannya lah kalau di perusahaan. Makanya mereka harus banyak belajar. Ya, Nah, kita memang perlu membukakan itu ya teman-teman. Emang edifikasi bukunya, misalkan nih, ada yang orang baru, dia sering, aduh saya itu nggak ngerti ya manfaat produk Royal Jelly. Nah, kita langsung ngeh, wah orang ini pasti nggak punya RKA. ya, Edifikasi bukunya RKA gitu ya. Bu, kalau saya dulu waktu baru-baru sama bingung kayak ibu gitu, tapi saya punya senjatanya nih. Langsung kita edifikasi bukunya ya. Kenapa teman-teman? Karena buku-buku yang sudah dituliskan, dibuat di kurikulum kita, itu tuh buku-buku yang akan menumbuhkan kapasitasnya kita sebagai seorang entrepreneur. Sebagai ya. seorang entrepreneur. Termasuk audio yang ada di BEC itu banyak banget yang teknis-teknis ya, Ci ya. Termasuk sesi ini pun juga ada di BEC. Ya, betul. Jadi Ya, caranya gitu ya. Nah, buku itu adalah ditulis oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman. Nah, makanya jadi kita harus edifikasi di buku itu buat apa gitu. Contoh misalnya, orang baru jangan dikasih buku yang terlalu berat. Ya, karena kalau terlalu berat dia bisa pusing kepala. Jadi di sini tuh enaknya kalau di HD tuh kita tuh udah punya yang namanya kurikulum.
Dari mulai kalau kita anggapan dari mulai dasar, menengah sampai lanjutan itu udah ada kurikulumnya. Jadi enak banget, kita tuh tinggal ngikutin aja ya Esther ya. Kalau dasar itu bacanya apa? Kalau menengah bacanya apa gitu kan? Kalau lanjutan bacanya apa? Seperti itu. Dengerinnya juga ada yang namanya audio yang dasar, menengah sampai lanjutan. Dan ini kita perlu experience sendiri dulu, Ci. Artinya kitanya harus baca bukunya dulu, teman-teman. Kalau kitanya belum baca buku business school, kita nggak akan bisa edifikasi buku ini. Tidak akan paham. Kalau kita belum baca cash flow kuadran, kita nggak akan bisa edifikasi buku ini. Sehingga ketika kita melakukan proses edifikasi buku dan audio, itu tanpa sadar kita itu bertumbuh. Yes. Dan kalau rekan kerja kita itu semua isi kepalanya sama, satu pikiran sama kita, baca buku semua, maka kita akan lebih mudah untuk menekan hal-hal negatif. Misalkan rekan kerja kita ini gampang marah sama customer yang nggak sabar, misalkan kayak gitu ya. Tapi gara-gara baca buku 25 Ways to Influence People, dia jadi lebih sabar gitu ya. Nah itu lebih enak ya Ci ya, jadi ngatur timnya. Itu sudah sama kepalanya sama kita ya, ibarat kata itu gitu ya Ci ya. Ya, Bukannya satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke belakang, tapi udah sama gitu. dijadikan satu frekuensi ya, Esther ya. Jadi kita Ya. sebagai tim itu harus benar-benar kompak, mempunyai visi yang sama, mempunyai impian yang sama, sehingga kita kalau kerja tuh enak gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sesi-sesi baca buku itu penting banget dan Anda harus bisa mengedifikasi ya. Jadi buku apa yang Anda mau edifikasi tentunya Anda harus udah baca dulu. Jangan ceritain ini bla 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 katanya bagus. Udah gitu terus nanti rekan kerjanya bilang, ngomong-ngomong kamu udah baca belum? Belum sih, aku kan males baca buku, kamu aja yang baca. Itu nggak ada. Mustahil, mustajab Anda bisa berhasil di bisnis ini kalau Anda sendiri belum melakukannya. Ya. Dan ini yang terakhir ya teman-teman ya, kita perlu edifikasi support system kita yaitu billionaires ya. Kenapa? Karena yang namanya support system ini yang membentuk lingkungan kerja kita itu jadi satu budaya istilahnya. Nah, kita perlu edifikasi bahwa kalau mau jalanin bisnis HDI, kita tuh perlu environment yang mendukung juga. Yang mendukung pertumbuhan diri juga gitu ya. Yang mendukung kita dan tim kita itu tumbuh juga. Karena sebenarnya di semua merintis usaha, yang paling pusing itu kan cari lingkungan yang bisa bertumbuh bareng-bareng itu loh. Ya. Kenapa jadi pengusaha itu berat ya Ci ya? Karena dia tuh sendirian membuat lingkungannya. Tapi di HDI kita itu udah ada support systemnya. Sudah ada pembinaan menyeluruhnya gitu loh. Sudah punya kurikulumnya, training dasarnya, sistemnya itu udah sama. Sehingga nanti dapatnya sama. Kita punya downline di Papua, kita punya downline di Jakarta, punya downline di Medan tuh sama dapatnya. Ya. Dan kita bisa menyalurkan inspirasi, masukan gitu ya dari para enterpriser supaya bisa ditampung, nanti bisa disampaikan ke company dan ini yang diduplikasikan. Pengetahuan dan standarisasi sistem ini loh yang akan kita duplikasikan supaya tim kita juga punya pengetahuan yang sama dan melakukan hal yang sama. Maka power of duplication yang tadi di business plan itu baru akan terjadi income-nya. Gitu ya Ci ya. Makanya ini support system penting banget billionaires ini. Ya, jadi kalau kita sekarang ini masing-masing kerja masing-masing itu nggak akan terdapat satu kesatuan atau kerjasama yang baik. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita bicara masing-masing kan punya ego ya. Namun ketika kita punya support system yang baik, kita mempunyai yang namanya satu visi yang sama-sama dan kita bisa mengerjakan itu bersama-sama. Tapi kalau sekarang ini kita nggak punya support system, biasanya itu lari ke sana, lari ke kemari, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak akan terjadilah kekompakan, di mana tidak akan berkembang bisnis kita, gitu. Nah makanya kenapa kalau kita mengedifikasi billionaires itu bentuknya apa? Bentuknya adalah sistem pendidikannya ya. Jadi training-trainingnya, suasananya, bagaimana kita bisa membawakan kerja kita itu ke suasana kekeluargaan dan membangun suatu usaha di dalam keluarga atau membangun keluarga di dalam satu usaha
gitu kan. Jadi kalau saya bilang HDI itu sebetulnya kita membangun bisnis sambil membangun keluarga. Jadi contoh misalnya saya dan Esther tadinya nggak kenal, saya dengan Seri tadinya nggak kenal, saya dengan teman-teman semua yang ada di ruangan ini yang open camp, Ibu Sentiani, Miss Devi itu kan nggak kenal. Tapi di sini kita membangun satu keluarga yaitu keluarga heroes ya. Bahkan juga kita bisa bilang bahwa kita satu keluarga di dalam keluarga HDI. Ya, Miss Devi ya. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin ya Esther mau tambahkan? Sudah, Ci. Wah, ini teman-teman fokus banget ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung chat ya teman-teman ya. Nah, tapi kita juga perlu perhatikan ya teman-teman ya, kapan sih kita melakukan edifikasi. Nah, edifikasi ini memang seni ya Ci ya. Artinya nggak bisa ditemplate istilahnya. Perlu kita melihat keadaan ya teman-teman ya, dan kita perlu latihan. Kapan ya aku perlu edifikasi upline saya? Kapan saya perlu edifikasi downline saya? Supaya nggak kelihatan lebay juga ya Ci ya. Kalau terlalu berlebihan jadi lebay. Nah, kapan sih kita mau mengedifikasi ya? Pertama kita itu perlu edifikasi waktu pendampingan teman-teman. Jadi waktu kita lagi pendampingan, misalkan kita dampingin downline kita untuk BOS-in prospek dia gitu ya. Nah, waktu dikenalin kita itu kasih pesan dulu gitu ya. Nanti kamu kenalin saya jangan sebagai mentormu misalkan kayak gitu ya. Kadang-kadang kan orang ini kenalkan mentor saya padahal yang dikenalin itu cuma ibu rumah tangga yang dia cuma kepengen tahu produk karena anaknya sakit misalkan. Ya, anaknya sakit ngapain dibilang mentor? Gua nggak butuh mentor gitu kan. Tapi kita bisa ngomong nanti kamu edifikasi saya itu konsultan kesehatan dari HDI. Nah, jadi teman-teman kita juga perlu tahu saya ngedifikasi upline saya itu sebagai apa? Orang yang mau saya kenalin ini butuhnya apa? Ya, betul. Termasuk downline kita juga, kita sebagai upline memperkenalkan downline dia, kita perlu tanya, itu temanmu apa ya? Oh, dia bosku. Wah, kalau misalkan ini bos teman kita perlu edifikasi rekan kita supaya bosnya ini respect nggak? Istilahnya, lu kan karyawan gua, nggak kayak gitu ya, Ci ya. Jadi kita perlu edifikasi supaya bosnya juga respect sama downline kita. Yes. Gitu. Kemudian waktu grup meeting ya, teman-teman ya, jangan lupa kalau ada downline baru disapa. Kalau misalkan kita bawa orang baru di sana, kenalkan, edifikasi orang baru itu supaya dia nyaman ada di komunitas kita. Terus kapan lagi di depan banyak orang? Maksudnya di depan banyak orang itu mungkin gini ya, Ci. Kalau pas lagi kita di kantor ada event ketemu gitu ya. Ketemu nih sama crossline, misalkan di sini kan banyak jaringan gitu ya. Ketemu sama crossline, ya kita kenalin rekan kita. Ini kenalin rekan baru saya. Misalkan Bu Sentiani, beliau itu luar biasa. Masih baru join tapi semangat belajarnya luar biasa. Jauh-jauh misalkan rumahnya di mana kita sebutin. Sehingga rekan yang baru kita ajak juga nyaman. Ya. Gitu. Dan satu lagi yang penting ya, pembicara. Teman-teman, mungkin waktu training di mata kita, pembicaranya cuma mahasiswa. Kita kan tahu dia mahasiswa. Tapi kita kan perlu supaya rekan kita tuh ngedengerin dia, teman-teman. Walaupun dia mahasiswa, kita tuh harus bisa mengedifikasi pembicara training ini bahwa dia orang yang penting. Jadi kita ngomong, walaupun dia mahasiswa ya, tapi luar biasa banget. Dia udah nguasain produk itu keren banget. Makanya nanti kamu ikut dengerin deh. Sehingga dia bisa jalanin walaupun mahasiswa loh. Nah, gitu ya, Ci ya. Ini kita juga perlu seni ya, Ci ya, mengedifikasi ini. Jadi ada feeling. Jadi Anda itu mungkin nanti di awal tuh kayak canggung ya. Kok aku nih kayak memuja-muja, kayak apa gitu. Sebetulnya bukan seperti itu. Jadi lama-lama itu udah akan keluar sendiri ya. Jadi kayak ucapan tanda terima kasih, ngomong terima kasih. Kadang-kadang ya ada 3 kata maaf, terima kasih, minta tolong gitu ya. Nah itu kan agak susah ya dikeluarkan. Dulu saya kayak gitu. Namun setelah belajar di HD, banyak banget yang saya pelajari dengan orang tuh cuma ngomong terima kasih aja atau maaf ya, minta tolong. Itu pun juga akan memberikan penghargaan kepada orang yang kita hadapi.
Jadi contoh tadi ya seperti Esther, kadang-kadang ya dia mahasiswa gitu ya. Kalau kita nggak edifikasi dia sebagai orang yang berhasil dan dia itu bisa belajar dan sukses ya. Kesuksesan itu berapa sih punya income? Nggak selalu harus selalu langsung besar ya teman-teman. Misalnya nih, tanggal 1 Anda dapat 100.000, tanggal 2 Anda bisa dapat 250.000, tanggal 3 500.000. Sampai akhir bulan Anda dapat 2 juta, itu di sharekan. Jadi edifikasi kita punya bonus statement, ya. Jadi kalau 100.000 sampai 2 juta itu amazing banget loh teman-teman. Jadi jangan sampai orang yang membawakan materinya itu dianggap yang istilahnya cuma mahasiswa, dia nggak tahu apa-apa, tapi sebetulnya mereka itu bisa punya income dari 100.000 sampai 2 juta at the end of the month. Ya, jadi ceritakan, pertama sih kayaknya agak ya maklum lah belajar, dapatnya 100.000, ini loh dia upload 100.000, tahu-tahu akhir bulan dia bisa dapat 2 juta seorang mahasiswa loh. Apalagi ibu yang sekarang ini pengusaha, ibu pasti bisa melakukannya, dengerin dia gimana caranya. Nah inilah cara edifikasi pembicaranya. Ya, sehingga apapun latar belakang pembicaranya, rekan kerja kita akan respect sama dia sehingga mau dengerin. Nah, edifikasi ini juga harus tulus ya, jadi jangan kayak menjilat-jilat gitu ya. Lalu ini ada hal juga, jangan manggil upline. Jadi bawalah prospeknya itu untuk ketemu sama upline kita. Nah, jadi ketika mengedifikasi upline-nya, jadi kita saling edifikasi ya, kayak tadi Esther udah ngomong. Ya, terus kalau bisa kita tuh bantu juga upline lah untuk supaya ada perlengkapan apa segala macam gitu ya, supaya kita juga mendapatkan orang yang sama. Karena mangkisi mangkidu ya. Oh iya ya, saya itu memperlakukan upline-nya itu seperti itu. Oh, jadi saya tuh nanti kalau misalnya ketemu upline seperti ini tuh saya juga harus melakukan seperti itu gitu. Jadi tulus ya, jangan hanya di mulut aja sehingga orang tuh ngerasa. Kalau kita sekarang ini ngomongnya dari hati, orang tuh akan merasa bahwa kita tuh tulus. Ya. Ya, nah itu yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi jangan bosen untuk latihan edifikasi. Karena ini sangat menentukan keberhasilan apa? Keberhasilan kita mengopen mind orang, keberhasilan kita mengundang orang. Keberhasilan kita menghargai orang, dan ini yang membuat lingkungan di komunitas HDI itu enak gitu ya. Menyenangkan ya Ci ya. Kenapa? Karena kita saling mengedifikasi teman-teman. Oke, nah sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya mereka semua menyimak baik-baik banget, sehingga sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, dan mencatatnya kayaknya rajin banget Esther. Karena saya lihatin semuanya rata-rata itu diam dan mencatat gitu. Ya, tapi memang tentunya materi ini hanya akan dilupakan kalau nggak langsung dipraktekkan ya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk langsung Anda praktek edifikasi. Apa nih yang saya mau belajar edifikasi HEG nih. HEG kita hari Jumat besok tuh Dokter Monik, nah sama Ambu Vina. Nah, Anda boleh nih mengedifikasi acaranya ya, atau training apa yang Anda bisa edifikasi untuk esok. Nah, teman-teman bisa langsung latihan, langsung praktek. Jadi jangan lagi sekarang ini nge-share acara cuman flyer gambarnya, jebret, sama captionnya yang dari yang dari apa? Yang dari upline tuh. Jebret udah selesai aja. Apalagi nge-share cuman gambar doang, promo, jebret. Udah, kita tuh bingung ya. Ini maksudnya apa gitu. Tiba-tiba dikirim. Sekarang kita mau latihan edifikasi. Kalau Anda mau misalkan promokan tentang immunity 2. Nah, kasih edifikasi di flyer yang Anda buat. Nggak cuman sekedar promo diceplok gitu. Ya. Nggak sekedar di-upload aja di status WA, udah nggak ada apa-apanya gitu ya. Kasih edifikasi. 1 kalimat, 2 kalimat latihan edifikasi teman-teman. Saya yakin kalau kita membiasakan ini, lama-lama kemampuan edifikasi kita akan makin baik. Tajam.
Betul, makin tajam. Dan ketika skill kita mengedifikasi makin bagus, saya percaya bisnis Anda akan bertumbuh dengan lebih cepat ya, Ci ya. Yes, betul. Iya. Nah, teman-teman, ini sekarang ini udah tanggal 22. Kita masih punya waktu, beberapa waktu untuk sampai akhir bulan. Dan jangan lupa Anda tingkatkan skill edifikasi Anda untuk bisa mencapai posisi yang sekarang ini Anda cita-citakan. Contoh mau diamond, mau executive diamond, bahkan kejajaran crown masih bisa dilakukan. Ya. Yes, Jadi betul. yang mustahil. Dan juga jangan lupa besok kita ada acara-acara lagi. Jangan pernah dilewatkan acara-acara dari kita karena sama menariknya dan bahkan bisa memberikan informasi yang pastinya terupdate. Tapi jangan lupa Anda harus segera praktekkan semuanya. Ya. Ya, karena learning by doing, penentunya doing-nya itu ya, Ci ya. Betul. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan teman-teman, terima kasih untuk waktu yang teman-teman sediakan untuk bersama-sama dengan kita. Dan saya Esther serta Ci Tuti berharap apa yang kami sharingkan boleh bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan kami berdua juga mohon maaf jika dalam penyampaian kami mungkin ada hal-hal yang nggak enak didengar, nggak enak dipandang. Itu semua kebodohan kami ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan jika ada hal-hal yang bermanfaat yang Anda bisa dapat di acara malam hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Pastikan untuk mengikuti acara-acara Heroes yang lain, Anda bisa lihat di jadwal Heroes dan manfaatkan itu semua teman-teman, sehingga sukses untuk bisnis kita semua. Terima kasih semuanya, go Royal Crown semua ya, bye.